Halo, kali ini kita akan membahas materi tentang ekonomi publik. Ekonomi publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah ikut berperan dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan kegiatan utama ekonomi. Ekonomi itu muncul karena ada masalah pokoknya, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan sumber dayanya terbatas. Dari sinilah manusia melakukan aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, yang mana tujuan akhirnya untuk mencapai kesejahteraan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya terbatas. Sedangkan Abraham Maslow menekankan bahwa ekonomi digunakan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan manusia secara efektif dan efisien. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana cara terbaik menggunakan sumber daya agar kebutuhan manusia terpenuhi. Nah, selanjutnya, ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3 cabang besar. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu yang menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata. Yang kedua, teori ekonomi, yang menganalisis hubungan antar variabel ekonomi, dan di dalamnya terdapat ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu yang membahas tentang skala kecilnya, sedangkan ekonomi makro adalah yang membahas tentang skala besar atau nasional. Yang ketiga ada ekonomi terapan, yaitu penerapan teori untuk memecahkan masalah nyata seperti kebijakan fiskal, moneter, atau subsidi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan utama ekonomi. Yang pertama itu ada produksi. Produksi ini kegiatan ekonomi untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat. Misalnya, pabrik mengolah bahan baku kapas menjadi pakaian. Barang hasil produksi ada yang langsung dikonsumsi, disebut barang konsumsi, dan ada yang digunakan lagi dalam proses produksi lainnya, disebut sebagai barang modal. Selain barang, ada juga jasa, baik jasa langsung seperti dokter atau guru. Ada juga jasa tidak langsung seperti transportasi dan logistik. Setelah diproduksi, barang harus sampai ke konsumen. Nah, disinilah peran distribusi. Ada distribusi langsung, yaitu produsen itu menjual langsung ke konsumen, dan ada juga distribusi tidak langsung, yaitu membutuhkan perantara seperti grosir, agen, atau toko retail. Nah, distribusi ini penting agar barang tetap tersedia merata dan harga bisa stabil. Kegiatan ekonomi utama lain selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi bisa langsung, misalnya kita makan nasi untuk mengenyangkan perut, atau tidak langsung seperti tepung. Tepung itu dipakai untuk membuat kue dulu baru bisa kita makan. Nah, konsumsi seseorang dipenuhi oleh pendapatan, harga barang, selera bahkan budaya. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang ekonomi 2 sektor dan ekonomi 3 sektor. Model sederhana dalam ekonomi ini adalah 2 sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga ini menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Lalu perusahaan menggunakan faktor produksi itu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai imbalannya, rumah tangga akan mendapatkan imbalan berupa gaji, upah, atau sewa. Jadi, ada siklus timbal balik antara rumah tangga dan perusahaan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang 3 sektor. 3 sektor ini maksudnya jika pemerintah diikutsertakan, maka itu terbentuklah ekonomi 3 sektor, yang mana pemerintah tidak hanya sebagai pengatur, tapi juga ikut dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, pemerintah memungut pajak, memberi subsidi, menyediakan bantuan sosial, atau membangun jalan. Nah, tujuan pemerintah itu adalah menjaga stabilitas, pemerataan, dan pembangunan ekonomi.
Dari materi yang udah kita bahas ini bisa kita simpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana manusia mengatur sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ini terbagi menjadi 3, yaitu deskriptif, teori, dan terapan. Dalam kegiatan sehari-hari, ekonomi berjalan melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemerintah juga memiliki peran penting agar ekonomi bisa stabil dan adil. Nah, sekian pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih. Bye-bye guys.